Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-7. Amsal 26 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tidak berfungsi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa Amsal di mulut orang bebal disamakan seperti dengan kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Amsal di mulut orang bebal, perkataan-perkataan bijak, nasihat-nasihat yang baik tidak pantas disampaikan oleh orang yang bebal. Nasihat yang baik, kebenaran tidak pantas diucapkan oleh orang yang bebal. Sekalipun orang yang bebal itu mereka boleh diajar mengenai kebenaran. Mereka boleh diajar perkataan-perkataan yang bijak. Mereka boleh diajar nasihat-nasihat yang baik. Sekalipun orang yang bebal, mereka mampu untuk mengucapkannya. Tetapi Amsal, perkataan hikmat, nasihat yang baik tidak pantas, tidak layak diucapkan oleh orang yang bebal. Orang yang bebal ketika dia menyampaikan perkataan-perkataan yang bijak, orang yang bebal ketika dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, orang yang bebal ketika dia mengucapkan kebenaran, membicarakannya, maka itu menjadi sebuah lelucon. Kenapa? Karena mereka hanya pandai bicara, tetapi tidak mau melakukannya. Mereka tetap hidup di dalam kebebalan. Mereka tetap melakukan hal-hal yang jahat. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Jadi ketika mereka memberikan nasihat yang baik, itu hanya seperti sebuah lelucon. Karena hidupnya tidak melakukan apa yang diucapkannya. Hidupnya tidak menjadi teladan. Hidupnya melakukan hal yang jahat, tetapi mau menasihati hal-hal yang baik, yang benar. Seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Orang lumpuh memiliki kaki, tetapi tidak berfungsi kakinya. Kakinya tidak dapat digunakan untuk berdiri, itu orang lumpuh. Kakinya tidak dapat digunakan untuk berjalan. Kakinya tidak dapat digunakan untuk berlari. Kakinya tidak dapat digunakan untuk melompat. Orang lumpuh punya kaki, tetapi tidak berfungsi. Itulah Amsal di mulut orang bebal. Tidak berfungsi. Itulah perkataan-perkataan hikmat di mulut orang bebal.
tidak berfungsi. Itulah nasihat-nasihat yang baik di mulut orang bebal, tidak berfungsi. Karena orang bebal, dia memiliki amsal, memiliki perkataan-perkataan hikmat. Mereka memiliki nasihat-nasihat yang baik, tetapi tidak mengubah hidupnya. Memiliki nasihat-nasihat yang baik, memiliki kebenaran, mengerti hal itu. Tetapi hidupnya tetap di dalam kebebalannya. Hidupnya tidak mau berubah. Hidupnya tetap di dalam dosa, tetap di dalam kejahatan. Mereka memiliki perkataan-perkataan bijak, nasihat-nasihat yang baik, tetapi tidak mengubah hidupnya, tidak mengubah karakternya, tidak mengubah sifatnya, tidak mengubah tindakannya, tidak mengubah kelakuannya. Jadi amsal di mulut orang yang bebal itu tidak berfungsi. Perkataan-perkataan bijak di mulut orang bebal tidak berfungsi. Nasihat-nasihat yang baik di mulut orang bebal tidak berfungsi. Sama seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Memiliki kaki tapi tidak berfungsi. Begitulah orang bebal. Amsal di mulut orang bebal. Dia tahu, dia mengerti yang benar, mengerti yang baik, tetapi tidak mengubah hidupnya. Tidak mengubah pola pikirnya, tidak mengubah kelakuannya, tidak mengubah tindakannya. Dia tetap hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Tidak berfungsi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti orang bebal. Kita memiliki firman Tuhan. Kita memiliki perkataan-perkataan bijak. Kita memiliki nasihat-nasihat yang baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai itu tidak berfungsi. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang bebal. Jangan sampai itu tidak mengubah hidup kita. Jangan sampai itu tidak memperbaiki tindakan kita. Jangan sampai itu tidak mengubah karakter kita. Jangan sampai kita tidak mengalami perubahan dalam hidup. Hidup kita tetap sama seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kalau kita tidak ada perubahan, kita seperti orang bebal. Memiliki firman Tuhan, mengerti hal-hal yang baik, mengerti hal-hal yang benar, tetapi itu tidak berfungsi, tidak mengubah hidup kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita memiliki firman Tuhan, perkataan-perkataan bijak, nasihat-nasihat yang baik, yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Jangan keraskan hati kita. Tetapi mari kita izinkan kuasa firman itu menjamah hidup kita, mengubah hidup kita. Sehingga kita semakin hari menjadi semakin lebih baik. Kita mengalami revival, mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan dalam hidup kita. Semakin hari semakin lebih baik.
semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan, perkataan-perkataan bijak yang ada di dalamnya, nasihat-nasihat baik yang ada di dalamnya itu mengubah hidup kita, berkarya dalam hidup kita, berfungsi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, izinkan kuasa firman itu berkarya dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus itu memimpin menuntun kita di dalam kebenarannya, dalam kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami boleh ada ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat nasihat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berfungsi dengan baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadikan kami menjadi lebih baik lagi. Menjadikan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pertolongan-Mu menjadi bagian umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ia menyegarkan jiwa kami, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang. Ia menuntun kami di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.